Informasi lain pemirsa, aksi dua pria yang diduga pelaku begal berakhir di ujung pistol polisi terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Penangkapan dramatis kelompok curanmor ini viral di media sosial. Dalam video amatir yang beredar luas, nampak seorang anggota polisi berpakaian preman menodongkan senjata api ke arah dua pria yang terlihat panik. Satu pelaku tergeletak di samping sepeda motor, sementara rekan pelaku yang masih menggunakan helm terlihat ketakutan. Dari tangan kedua pelaku ditemukan dua senjata tajam jenis celurit dan langsung disita petugas. Diketahui, kedua pelaku diteriaki begal oleh seorang wanita yang jadi korban pencurian sepeda motor di restoran cepat saji di Jalan Raya Gending. Hingga akhirnya diketahui oleh anggota polisi yang mencegat para pelaku dengan kendaraannya. Masih dilakukan pendalaman, kami lakukan pemeriksaan dan upaya-upaya hukum lainnya untuk didalami berapa TKP yang sudah dilaksanakan oleh para pelaku. Menurut warga, aksi curanmor di wilayah Gending kerap terjadi. Setidaknya telah terjadi 5 kali pencurian sepeda motor dalam beberapa bulan terakhir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas statementnya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror ini diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Batin, Waikanan, Lampung. Ya, perlu adanya pembuktian yang jelas agar tak menjadi fitnah. Hal ini disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dalam merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar terkait pengakuan oknum TNI. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Namun yang terpenting menurut Helmi Santika, isu yang berkembang ini tak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Helmi mengimbau seluruh pihak dapat memberikan ruang terhadap tim investigasi bersama ini agar dapat mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang. Tapi kembali lagi kalau kita coba beruntut jejak digital yang ada yang muncul, ya, itu kan diawali dari media sosial. Ya, diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan PLT Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Itu ya tidak boleh. Nah, kemudian kalau memang ada datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti.
Istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto, satu dari 3 anggota Polsek Negara Batin yang menjadi korban saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Dan ia meminta Presiden dan juga DPR dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan dan meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.